Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azahra Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan program persembahan untuk bunda. Bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, menarik, disertai dengan narasumber yang inspiratif. Tapi sebelum mulai jangan lupa ya untuk mematuhi protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker. Jangan lupa juga untuk sering-sering mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Nah, bunda-bunda di rumah, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai manajemen keluarga di tengah pandemik. Bunda-bunda tahu nggak sih, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak besar pada perekonomian, termasuk ekonomi perorangan dan juga keluarga ya bun ya. Oleh karenanya penting sekali nih untuk mengatur keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan tambahan tanpa mengganggu keuangan pribadi maupun keluarga ya bun ya. Tapi gimana sih cara mengatur keuangan yang baik dan juga benar? Langsung saja kita tanyakan kepada psikolog kita pada hari ini. Sudah ada Mbak Katarina Ira Puspita atau Mbak Karin. Iya. Hai. Halo Mbak. Apa kabar? Baik. Tetap semangat ya. Iya. Pastinya dong harus semangat. Tapi ya nih aku mau nanya, mewakili bunda-bunda di rumah, kira-kira uang suami, uang istri, uang sama-sama. Jadi maksudnya kalimat ini kan sering kali kita dengar ya saat sudah berumah tangga. Nah, apakah betul seperti itu? Kalau dari Mbak Karin sendiri selaku psikolog gimana sih? Iya, kita sering dengar ya, kayaknya uang suami, uang istri gitu. Iya. Nah, tapi kalau kita ngomongin rumah tangga, namanya aja pasangan yang tadinya ada dua orang yang berbeda jadi satu. Betul. Harusnya sih kalau menurut saya ya berarti uang suami uang istri juga uang suami ya gitu. Tapi sebenarnya balik lagi ke kesepakatan si suami istrinya. Jadi nggak bisa dipukul rata. Kalau memang suami istrinya sepakatnya seperti itu dan itu yang mereka anggap terbaik ya silahkan aja. Ya? Iya. Nah, tapi bagaimana nih cara mengaturnya? Mungkin kan kadang ada yang biasa mungkin kalau masih single ya dia mengatur keuangan ya udah sendiri aja. Apalagi kalau udah berkeluarga ada uang suami, ditambah juga ada uang istri bagi yang kerja. Nah, itu gimana? Sebenarnya kalau pengelolaan keuangan keluarga, kalau menurut saya balik ke itu salah satu bentuk bagaimana si kedua belah pihak suami dan istri ini mengkomunikasikan harapan-harapannya mereka terhadap keluarga mereka. Misalnya kita mau punya apa sih gitu ya, kita punya goals apa nih di dalam keluarga kita, mungkin kita ingin punya rumah kah? Atau punya tabungan yang banyak sekian supaya bisa jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun atau apa, setiap keluarga pasti punya goalsnya masing-masing. Jadi perlunya komunikasi di sini supaya bisa mengatur keuangannya tersebut. Tujuan apa yang ingin dicapai, kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh suami dan istri ini, terlepas dari kebutuhan rumah tangga. Mungkin si suaminya punya kebutuhan personal, hobinya misalnya koleksi mainan ya, atau hobi fotografi dan itu butuh biaya. Itu harus ada alokasinya khusus. Istri juga gitu, misalnya harus beli skincare gitu ya, atau harus ada biaya perawatan diri. Nah, itu kan juga harus dialokasikan. Jadi perencanaan keuangannya itu memang harus melibatkan selain tujuan keluarga, kebutuhan dasar keluarga, kebutuhan dari masing-masing individu ini. Gitu. Tapi menurut Mbak Karin sendiri, uang suami sama uang istri itu apakah sebaiknya dipisah atau disatuin sih? Nah, sebenarnya kalau dalam pengelolaan keuangan memang ada bermacam-macam ya, dan menurut saya balik ke keluarga itu lagi masing-masing, semuanya ada plus minusnya gitu. Misalnya ada yang mau kelolanya sendiri-sendiri, jadi uang suami, uang istri, tapi suami bertanggung jawab untuk kebutuhan dasar atau kebutuhan istrinya sesuai kesepakatan. Tapi buat suaminya ya terserah, kalau kamu punya uang ya kamu boleh kelola sendiri gitu ya. Nah, ini kalau memang disepakati mungkin kesannya menguntungkan si istri, tapi di sisi lain
ini menunjukkan ketidakterbukaan antara suami dan istri karena nggak tahu nih penghasilan istrinya berapa, suaminya berapa gitu. Dan ini bisa menghambat ketika suami istri ini punya tujuan tadi. Pasti semua keluarga punya tujuan gitu ya terkait keuangannya. Nah, jadinya ini jadi sulit dicapai. Atau ada yang memang dikelola sama istrinya jadi menteri keuangan gitu ya. Pokoknya suaminya setiap gajian kasih ke istri, istrinya yang ngatur. Mungkin karena suaminya nggak bisa mengatur gitu. Tapi ya memang akhirnya semuanya bergantung sama satu pihak ini. Nah itu kan juga pasti ada kerugiannya. Mungkin jadi sedikit sulit leluasa untuk si suaminya ketika dia butuh sesuatu gitu. Atau ada yang kebalikannya dikelola sama suaminya karena istrinya cuma tahu dapat jatah bulan berapa harus dikelola gitu ya. Nah ini kan kasihan juga sama istrinya terlalu banyak kerjaan di rumah, jadi biar suami aja deh urusan keuangan gitu. Iya gitu, tapi kan di sisi lain artinya istrinya jadi sangat bergantung secara keuangan terhadap si suami. Kita nggak pernah tahu ya, suatu saat ada satu kejadian akhirnya mungkin jadi bingung nih gitu ya. Jadi menurut saya sebagai wanita, sebagai istri juga harus bisa mandiri secara finansial. Yang keempat bisa dikelola sama-sama gitu ya. Jadi memang mungkin disepakati tanggung jawab istri di mana seberapa persen dari uang istri yang harus diberikan kepada kebutuhan rumah tangga. Nanti uangnya digabungkan, dari uang yang digabungkan itu baru dikelola gitu. Nah, balik lagi sebenarnya ke kesepakatan keluarganya. Tapi kalau menurut saya akan lebih baik kalau kedua belah pihak sama-sama in charge dalam rumah tangga ya. Karena kan ini dijalaninnya bareng-bareng. Berarti alangkah baiknya dua-duanya sama tahu penghasilannya berapa, sama-sama tahu uangnya digunakan untuk apa, dan sama-sama tahu juga goalsnya atau tujuannya ini mau beli apa ke depannya, atau ini untuk pendidikan, seperti itu ya? Iya, betul. Tapi berarti kita nggak bisa melihat mana yang lebih untung, mana yang tidak ya? Sama aja berarti semua sebenarnya caranya. Balik ke si value dari orang itu sendiri. Tapi gimana sih misalnya cara kita membagi uang suami istri yang baik gitu? Mungkin ada yang baru nikah nih, para bunda-bunda di rumah jadi bingung, yang biasa megang duit sendiri terus ada uang suami. Nah itu gimana nih Mbak Karin? Iya, tadi misalnya bisa dibuat kesepakatan dari gaji yang dimiliki, apakah mau sama-sama semuanya langsung digabungkan gitu ya? Atau mungkin udah aku punya tanggung jawab ini misalnya yang sudah ada dari sebelum nikah. Kadang kan sebagai anak misalnya harus kasih orang tua, atau sudah punya cicilan-cicilan yang udah dimiliki sebelum menikah gitu ya. Itu sebenarnya harus dibicarakan. Ini gimana nih kelanjutannya, apakah pasangan mau ikut menanggung gitu ya, atau memang harus bertanggung jawab sendiri gitu. Jadi kalau perempuan melihat suaminya juga akan tahu, oh ternyata suami saya ada apa nih dari gajinya, berarti nanti yang akan diberikan setelah dipotong A, B, C, D gitu ya. Nah dari si istri juga seperti itu. Jadi itu harus clear dulu di awal. Setelah itu kalau uangnya baru digabungkan, baru dialokasikan apakah dana pendidikan, dana darurat, dana pensiun, kebutuhan sehari-hari gitu ya, dan sebagainya. Berarti bunda-bunda di rumah kalau yang belum tahu nih mengenai manajemen keuangan dari sekarang harus didiskusikan nih oleh suami, dan lebih baik lagi sebenarnya hal tersebut harus dikomunikasikan ketika sebelum menikah ya. Jadi sama-sama tahu apakah punya tanggungan, apakah ada cicilan gitu ya. Tapi Mbak Karin, sebenarnya apa sih indikator yang bisa digunakan untuk membuktikan nih bahwa keuangan keluarga kita tuh sehat? Iya, yang pasti kita harus punya dana darurat yang aman gitu ya. Apalagi di masa sekarang nih pandemi, semuanya serba tidak pasti, tiba-tiba butuh vitamin atau tiba-tiba masuk rumah sakit gitu. Jadi kalau kita punya dana darurat yang aman, lalu kebutuhan sehari-hari terpenuhi gitu ya, terus masih ada lebihnya bisa buat diinvestasi atau ditabung. Nah itu paling tidak bisa sedikit aman gitu ya gitu. Nah tapi sebelum saya tanya terkait dengan keuangan keluarga yang tidak sehat seperti apa, jangan kemana-mana ya bunda-bunda di rumah, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Masih di program Persembahan untuk Bunda bersama saya Zara Masid dan juga
Karin. Iya, Mbak Karin, tadi kan kita ngomongin bagaimana sih kita tahu keuangan keluarga kita tuh udah sehat apa belum. Ternyata ada tabungan juga ya sedikit, dan ternyata tanggungannya juga tidak begitu banyak. Tapi kalau yang tidak sehat, itu bagaimana nih? Pastinya nggak sehat kalau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan gitu ya. Itu banyak yang sering dialami nih pasti sama bunda-bunda di rumah. Itu gimana ya? Sebenarnya perkenalkan kemarin ini ada viral ya, seorang ibu menuliskan di sosial media rancangan keuangan dia 1 bulan yang rasanya buat orang-orang masa sih gitu, kayak beli listrik segitu gitu ya. Jadi sebenarnya uang tuh kalau berapapun menurut saya sih bisa dicukup-cukupin gitu ya, kalau memang kita bisa mengaturnya. Jadi kalau ketika merasa aduh kok kayaknya uangnya kurang terus, itulah saatnya membuat rincian keuangan ya, pengeluaran pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa gitu, sehingga uang yang ada itu bisa di-manage. Jadi kalau sampai berhutang terus-terusan gitu ya, itu kan artinya memang tanda-tanda bahwa keuangannya tidak sehat. Dan lebih baik dicukup-cukupin ya Bun ya, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Iya, Itu kan udah betul. ada ya pepatahnya. Tapi yang paling utama ya Mbak Karin, apa sih yang membuat masalah keuangan ini sering muncul di dalam keluarga? Iya, balik lagi kalau menurut saya komunikasi. Komunikasi. Gitu ya. Karena ketika tidak saling terbuka, misalnya dapat bonus atau uang di luar gaji nggak dikasih tahu gitu ya, terus istrinya jadi curiga gitu ya. Atau beli barang istrinya nggak bilang-bilang suami gitu, atau suaminya beli juga sering kan beli mainan nggak bilang-bilang istri, pas dibilangnya dikasih, atau harganya dimurah-murahin gitu. Itu kan yang sebenarnya kesannya sederhana tapi itu bisa menghambat cash flow gitu ya, dan pastinya menghambat hubungan kepercayaan antara suami istri juga gitu. Jadi kesannya kok kayaknya masalahnya uang terus sih, tapi terlepas dari uangnya itu sendiri ada isu lain loh yang lebih besar gitu, kepercayaan, masalah komunikasi gitu, yang akhirnya bisa mempengaruhi dinamika dalam keluarga itu sendiri. Itu paling penting banget ya Mbak ya. Mungkin karena sebagian muda-muda mungkin taunya ya dana darurat itu atau keuangan yang cash flow yang benar itu ya udah keluarnya untuk pendidikan atau misalnya untuk makan kebutuhan sehari-hari, dan ternyata yang paling penting adalah dari hal komunikasi. Jadi sebesar apapun, sekecil apapun pengeluaran ya Bun ya, bunda-bunda harus komunikasi nih sama pasangannya dan harus terbuka. Itu intinya. Kecuali udah dibuat kesepakatan, misalnya gini, kalau kamu mau belanja di bawah 1 juta misalnya, nggak usah gitu, tapi misalnya tapi itu ada budgetnya buat beli mainan atau beli apa gitu ya. Tapi kalau udah lebih dari itu harus pakai sepersetujuan dari pasangannya gitu. Tapi kan balik lagi harus diomongin dulu, harus dikomunikasikan dulu. Iya, gitu. betul sekali nih Mbak Kari. Mbak Kari, tapi menurunnya pendapatan masyarakat saat pandemi ini kan sangat berdampak ya, khususnya pada ekonomi keluarga. Menghadapi hal tersebut, apa sih yang harus dilakukan oleh kepala keluarga atau bahkan Menteri Keuangan, khususnya para bunda-bunda di rumah untuk menjaga keluarga tetap utuh dan tidak memiliki masalah keuangan? Kalau keluarga tersebut punya rincian keuangannya, setiap bulan biasanya butuh buat makan, buat bayar listrik, buat kebutuhan dasar itu berapa, buat ada kebutuhan pendidikan anak berapa, kebutuhan transportasi suami istri kalau bekerja berapa, atau pokoknya semuanya itu dirinci, itu kan akan jelas butuhnya berapa. Kalau misalnya dirasa uangnya nggak cukup, ada nggak sih yang bisa di-cut gitu? Mungkin yang nggak pentingnya gitu, biasanya pesan makanan yang pakai online atau itu banyak, oke berarti budgetnya dikurangin gitu. Atau kalau memang ternyata masih kurang, artinya harus cari lagi gimana caranya, mungkin istrinya ngebantu dengan jualan makanan online atau apa gitu. Jadi dipetakan kebutuhannya berapa, pemasukannya berapa, cukup atau enggak gitu ya. Kalau nggak cukup, apa yang harus dilakukan gitu. Berarti harus salah satunya menambah kerjaan. Iya. Menambah kerjaan mungkin bukan untuk membuat beban ya, tapi sambil sembari gitu ya membantu suami. Nah tapi kalau kita ngomongin soal pandemi ya Mbak Katrin, ini kan setiap kali kita stay at home, terus banyak kali nih godaan untuk yang namanya pesan
online, entah barang apapun, makanan, termasuk makanan. Saya sih juga ngerasa ya, misalnya kayak sekarang nih pandemi, seringkali kita di rumah, sekali yang pesan makanan kadang siang malam gitu. Itu gimana ya untuk menahan godaan tersebut? Padahal kita tahu nih, aduh sebenarnya pemasukan kita nggak seberapa nih. Nah, itu gimana ya? Iya, ini kayaknya jadi problem semua orang ya. Nah, tapi menurut saya itu kan pentingnya self control, menahan diri, menunda hal-hal yang kita senang, tapi untuk sesuatu yang lebih kita butuhkan. Jadi kalau dikaitin sama keuangan, kalau seperti itu ya dibajetin aja nih, misalnya sebulan buat pesan-pesan Jajan. makanan itu berapa gitu ya, yang khusus secara online tuh berapa. Kalau udah habis budgetnya dalam seminggu, ya harus bisa menahan diri bahwa nggak boleh jajan lagi gitu. Kadang suka isinya banyak gitu ya, akhirnya dipakai-pakai paket atau habis. Jadi ya ketika misalnya mengisi uangnya di aplikasi online tersebut misalnya dibatesin, jadi dan tidak mengeluarkan cash misalnya, pokoknya kalau itu udah habis nggak boleh pesen dengan bayar cash gitu. Jadi akhirnya butuh memang self control dari orang itu sendiri juga. Tapi ini saya setuju ya Mbak Karin terkait dengan self control. Karena kebanyakan misalnya saya beberapa kali juga misalnya ketika pesan online gitu, saya tuh ngerasa pas udah makan nih nyobain, udah jadi kayak lapar mata aja karena cuma ngelihat diskon. Jadi emang perlu bener-bener kita tuh self control ya. Dan bahkan kalau bisa mending masak sendiri lebih enak gitu ya. Dan kadang sekarang gini, kalau belanjanya segini bisa dapat diskon gitu ya, berapa persen. Jadi akhirnya beli tuh beberapa makanan hanya untuk mengejar diskonnya gitu ya, biar dapat promo potongan. Tapi terus nggak ada yang makan gitu, kan itu udah buang uang juga. Buang makanannya, banyak hal jadi terbuang percuma gitu. Makanya perlu sekali mengontrol diri. Iya betul banget. Tapi Mbak Karin sebenarnya pengeluaran seperti apa ya yang harus kita perhatikan dan waspadai di tengah pandemi ini? Semoga sih pandemi ini cepat kelar ya Bun ya. Tapi ini harus waspadai nih terkait dengan keuangan kita gimana? Iya. Ya, situasi yang tidak pasti ini pasti akan banyak pengeluaran di luar pos-pos yang udah direncanakan gitu. Makanya memang itulah pentingnya dana darurat ya. Makanya jadi biasanya kan kalau ngatur keuangan ada pos misalnya untuk kebutuhan di luar itu gitu ya. Tapi memang ada yang memang dialokasikan buat dana darurat, tiba-tiba sakit gitu. Itu sangat penting. Jadi kita perlu punya alokasi dana khusus mungkin untuk ketika kita butuh tes, cek ke lab gitu ya, beli vitamin atau tiba-tiba masuk rumah sakit, apakah sudah ada budgetnya, apakah udah di cover oleh mungkin asuransi gitu atau BPJS gitu ya. Kalau belum kan berarti kita harus punya dananya. Kalau tiba-tiba sakit harus ada alokasi uangnya. Jadi itu yang harus disisihkan gitu untuk kondisi-kondisi yang mendesak seperti itu. Iya, tadi kan ngomongin alokasi dana ya. Alokasi dana ini kan bukan hanya dana darurat saja, tapi pentingnya sebagai Menteri Keuangan juga ataupun kepala keluarga juga harus namanya nyisihin untuk tabungan. Benar nggak sih? Iya, betul. Karena kan untuk kebutuhan yang di kedepannya ya, bukan cuma tabungan, tapi mungkin kalau sekarang nih pada giat-giat investasi gitu betul. ya. Nah itu harus menurut Mbak Karin sendiri terkait dengan psikolog, apakah memang wajibkah sebagai keluarga ini kita harus berinvestasi, menabung? Iya, sebenarnya setiap orang itu kan butuh keamanan ya, sekuritas. Ketika mereka punya uang lebih yang ada di tabungannya atau itu diinvestasikan sehingga kedepannya bisa membuahkan hasil buat mereka, biasanya secara psikologis pasti ngerasa lebih aman. Kalau misalnya nggak punya uang sama sekali gitu, aduh kalau nanti terjadi sesuatu yang buruk, mereka jadinya hidupnya kayak penuh kekhawatiran gitu. Jadi menurut saya penting karena itu akan membantu juga individu tersebut buat menjalani kehidupannya secara lebih sehat gitu ya. Mereka bisa berfungsi dengan baik, nggak terlalu memikirkan aduh bakalan terjadi ini nanti kalau nggak ada gimana gitu. Iya. Aduh ini penting banget ya bunda-bunda di rumah untuk siapin dana untuk tabungan ataupun investasi. Tapi ngomongin investasi pokoknya jangan kemana-mana, masih di program persembahan untuk Bunda.
Terima kasih Anda masih setia di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan program persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Azara Masid dan juga Karin. Nah, tadi ya Bun ya, tadi kan kita sempat isu terkait dengan investasi, ini penting banget. Apalagi zaman sekarang, teknologi semakin maju, informasi juga semakin banyak. Investasi kan ada banyak, ada emas, bahkan ada investasi saham. Terus sekarang ada yang namanya, mungkin yang terbaru, Bitcoin, NFT, segala macam. Menurut Mbak Karin penting gak sih? Maksudnya investasi, ya mungkin kalau orang dulu cuma nabung gitu. Kalau sekarang kan udah banyak nih, itu nggak masalah Mbak? Iya, sebenarnya kalau ditanya penting atau enggak, ya penting pastinya ya tadi, karena itu kan menjamin keamanan kehidupan di kedepannya gitu. Kalau punya investasi paling tidak merasa ada jaminan di hari ke depan. Tapi untuk pemilihan investasinya menurut saya juga jangan terlalu gegabah. Kadang ketika lagi booming gitu semua kayaknya kok ini returnnya besar gitu, itu terus langsung buru-buru semua uangnya dialokasikan ke situ gitu. Disinilah pentingnya mengambil keputusan secara tepat, melihat, mempelajari dulu profil dari sistem produknya tersebut seperti apa, dibaca kira-kira resikonya seperti apa, jangan cuma dilihat yang berhasilnya aja, tapi resiko yang akan didapatkan seperti apa. Setelah mendapatkan informasi dengan lengkap, baru diputuskan mau ambil yang mana, mau yang lagi tren sekarang. Kalau siap dengan resikonya boleh-boleh aja, asal itu kita sudah paham gitu. Dan ini kalau investasi seperti itu kan harus benar-benar menggunakan istilahnya dana dingin ya, dana yang siap kita pakai kalau resikonya dana kita hilang. Iya, tapi betul. menurut Mbak Karin sendiri, investasi yang terbaik, mungkin yang khususnya para bunda-bunda di rumah kan banyak yang tidak mengerti juga gitu, apa sih? Sebenarnya kalau saya ditanya investasi apa yang terbaik, rasanya saya nggak bisa jawab ya gitu, karena balik lagi sebenarnya semua orang pasti punya pertimbangannya masing-masing. Kalau saya ditanya investasi yang terbaik yang bisa memberikan saya keuntungan yang besar, saya maunya sih seperti itu. Tapi kan ada yang bilang ya, high return pasti high risk. Artinya kalau returnnya besar, resikonya juga besar. Siap nggak mengalami kehilangan gitu ya kalau uangnya tiba-tiba hilang gitu. Jadi itu yang harus dipikirkan gitu. Jadi kalau yang terbaik menurut saya dibalikin lagi ke keluarganya. Ini tujuan keuangannya mau seperti apa? Mau yang lebih aman-aman aja, returnnya nggak terlalu besar tapi pasti balik, atau memang tipe orang yang berani ambil resiko? Menurut saya ya itu adalah resiko kehidupan. Jadi ya boleh aja kalau memang ngerasa siap gitu. Yang penting pokoknya jangan lupa untuk menabung atau investasi, tapi yang lebih baik pilihlah investasi yang aman mungkin ya, seperti tabungan emas atau mungkin deposito atau bahkan reksadana sekarang ada juga ya. Mbak Karin, nah tapi Mbak Karin apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan nih sebagai Menteri Keuangan bila tidak ada dana tabungan sama sekali atau dana darurat tuh tidak ada, jadi benar-benar toh ini hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari misalnya. Nah kalau sampai nggak ada tabungan sama sekali atau nggak ada dana darurat, coba dicek lagi pengeluarannya, bocornya di mana gitu. Kadang kecil-kecil gitu suka nggak terasa, kayak keluarin uang sedikit-sedikit tapi lama-lama menjadi bukit gitu ya. Nah itu perlu dicek sama bunda-bunda. Kalau memang rasanya nih hidupnya udah diketatin banget gitu ya, kayaknya makannya semua udah diirit-irit tapi tetap tidak punya, ya artinya memang disesuaikan juga gaya hidupnya biar itu benar-benar jadi cukup. Atau kalau nggak mau ngurangin gaya hidupnya atau ngubah gaya hidupnya, ya gimana, harus berpikir caranya dapat uang tambahan gitu. Jadi kalau cuma diem aja ya nggak akan menyelesaikan masalah. Apa nih yang bisa saya lakukan supaya dapat uang tambahan dan jadi cukup gitu. Yang penting jangan gengsi ya, sekarang jualan online juga bisa sedikit-sedikit tuh bisa mendapatkan hasil gitu ya. Tapi ini kan tadi kita ngomongin soal uang suami, uang istri, dan digabung. Tapi kalau misalnya bagi orang tua yang single parent, yang memang pemasukannya hanya dari satu pintu aja nih, itu gimana Mbak? Iya, kadang berat ya. Kadang ketika misalnya jadi single parent, biasanya ibu gitu ya, itu kan dia banyak sekali yang berubah dari sisi status, dari sisi tanggung jawab gitu ya.
Makanya tadi saya bilang di awal jadi perempuan tuh harus mandiri juga secara finansial gitu ya, supaya kalau ada hal-hal seperti ini nggak terlalu susah untuk beradaptasi gitu. Nah ini sebenarnya balik lagi buat mungkin apakah ada tanggung jawab dari mantan pasangan gitu ya, itu kan juga biasanya untuk pendidikan anak, atau sejauh mana kalau memang tidak bisa diharapkan, akhirnya memang harus pintar mengelola keuangannya gitu. Apa yang bisa dilakukan, misalnya selain bekerja tadi harus cari usaha apa gitu ya. Mungkin disesuaikan juga dari gaya hidupnya. Kalau dulu masih ada pasangannya gitu, mungkin ke mall setiap minggu makan bareng gitu di luar. Tapi kalau sekarang jadi berkurang gitu. Jadi memang butuh penyesuaian ya, semuanya dari sisi kehidupannya, dari sisi cara dia mendapatkan uang supaya bisa memenuhi kebutuhan. Iya, nah gimana sih sebenarnya dalam keluarga itu siapa sih yang lebih berhak mengatur keuangan rumah tangga? Karena kan pada hakikatnya nih kebanyakan mungkin di Indonesia juga mungkin karena kebudayaan atau kultur itu kebanyakan ibu rumah tangga lah yang selalu menjadi komando atau menteri keuangan istilahnya. Tapi sebenarnya pada hakikatnya gimana sih kalau dari segi psikolog? Kalau menurut saya balik ke kesepakatan suami istri itu sendiri tadi, yang siapa yang dipercayakan untuk lebih mengatur keuangan. Misalnya suaminya merasa nggak bisa pegang uang, setiap uang berapapun habis. Berarti kan ya berarti istrinya lah, atau bisa yang memang suaminya lebih pintar, ya mungkin istrinya cuma dikasih uang untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi memang umumnya sih ibu yang pegang ya, tapi saya juga melihat banyak sekali yang modelnya tadi misalnya suaminya yang ngatur. Ya, jadi balik ke kesepakatan dan karakteristik kedua individu itu lagi. Kalau memang sepakatnya dipegang sama istri, karakteristik istrinya juga bisa, ya berarti istri, atau kebalikannya gitu. Iya, berarti sebenarnya sama aja mau kesepakatan apapun ya Bun ya, yang penting satu tadi terbuka dan harus adanya komunikasi nih sama pasangan. Betul. Tapi kalau dari Mbak Kari sendiri nih untuk make sure para bunda-bunda di rumah supaya mereka bisa lebih jeli lagi mengelola keuangan mereka, itu kayak gimana sih? Apalagi sekarang kan lagi pandemi gitu. Coba kasih tipsnya kepada bunda-bunda di rumah. Iya, sebenarnya paling gampang sekarang semuanya harus dicatat gitu ya. Kalau untuk pengelolaan keuangan, kuncinya itu disiplin, semuanya harus dicatat. Even keluar uang 2.000 buat parkir gitu ya, atau 5.000 buat parkir, itu semuanya harus dicatat. Jadinya kita bisa melihat kebutuhannya dengan lebih rinci, kita bisa mengelola keuangannya juga dengan lebih baik gitu ya, sehingga itu bisa membantu juga untuk kebutuhan-kebutuhan apa yang misalnya ingin dicapai gitu. Berarti sebenarnya apalagi kan sekarang juga banyak ya buku-buku yang dijual di luaran sana yang terkait dengan finansial keluarga, misalnya terkait dengan debit, kredit, dan itu akan jauh memudahkan ya. Jadi kita tahu kan, misalnya ini pengeluarannya buat apa aja, itu juga penting. Dan banyak aplikasi juga loh sekarang yang gratis, yang bisa dipakai. Jadi kalau misalnya susah untuk mencatat, kita bisa pakai aplikasi yang itu dia akan ngitungin gitu. Maksudnya kita masukin apa nanti udah kelihatan nih. Misalnya buat jajan di pos ini tuh udah berapa gitu. Nah itu akan ngebantu juga. Nah tadi kalau nyambung sama misalnya belajar dari buku, sekarang juga banyak financial planner yang kasih kelas-kelas gratis gitu ya, misalnya sharing di platform sosial medianya, baik itu live, baik itu lewat tulisan. Kadang mereka juga buka tanya jawab, atau ada juga webinar atau keluap yang nggak mahal juga gitu buat diikutin, cuman beberapa puluh ribu bisa diikutin. Jadi memang perlu memperkaya. Kalau memang aku nggak bisa ngatur uang, nggak ngerti gimana caranya, mungkin itu caranya harus menambah pengetahuan dengan cara ikut kelas-kelas tadi atau lebih banyak baca sehingga jadi lebih tahu. Nah itu dia ya tipsnya, jangan lupa yang pertama tadi
adalah komunikasi sama pasangan. Dan kedua, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Iya. Jadi perlu adanya mungkin dicatat di aplikasi sekarang ya dengan teknologi yang semakin berkembang. Terus mungkin masih bisa catat di buku juga terkait dengan debit kredit, dan yang terakhir bisa mengikuti kelas-kelas webinar terkait dengan financial planner ya bunda-bunda ya. Jadi jangan sampai sekarang di masa pandemik bunda-bunda di rumah kesulitan nih dalam menangani keuangan. Tapi ya bunda-bunda nggak berasa nih, ternyata sudah 30 menit, artinya kita sudah di penghujung acara. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan program persembahan untuk Bunda di episode lainnya, karena pasti makin banyak tema-tema yang seru-seru daripada hari ini. Saya Azahra Masid dan juga Saya Karin. kami pamit undur diri dan bye-bye.